Ya, halo semuanya. Di sini saya akan sedikit memberikan beberapa contoh-contoh perintah dasar pada Linux. Yang pertama, kita bisa mengetikkan id untuk mengetahui UID kita. Dan yang kedua ada ls untuk mengecek direktori kita dan ls spasi strip a untuk mengetahui direktori yang tersembunyi. Sini kita juga bisa untuk mengetahui jamnya kita bisa melihat dengan mengetikkan date. Ya, di sini kita berada pada tanggal dan waktu yaitu Rabu 13 Maret 2024 dengan zona waktu berikut ini. Ya, dan ada juga perintah selanjutnya yaitu host hostname untuk mengetahui identitas mesin. Ada juga perintah berikutnya yaitu Guami untuk melihat siapa saja yang sedang aktif. Ya, di sini saya sendiri. Perintah selanjutnya kita bisa mengetikkan clear untuk menghapus semua kode yang kita ketik tadi ya. Dan jika ingin melihatnya kembali, kita bisa mengetikkan history untuk melihat riwayat yang telah kita lakukan tadi. Di sini sudah ada 35 ya. Karena sudah berulang kali mencoba saya dan sering salah. Dan berikutnya ada beberapa perintah. Yang pertama adalah mkdir untuk membuat folder. Mkdir spasi nama folder yang akan kita buat, misalnya jajal. Terus ketikkan ls untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Ya, di sini berhasil. Dan untuk menghapusnya kita tinggal rmdir spasi nama folder yang kita buat. Kita ketikkan ls lagi untuk mengeceknya. Nah, sudah berhasil terhapus. Dan di perintah berikutnya kita ketikkan touch spasi nama file. Di sini touch digunakan untuk membuat file ya. Kita ketikkan ls. Nah, di sini ada perbedaan antara folder dan file. Foldernya akan berwarna biru dan file akan berwarna putih. Terus untuk menghapusnya kita tinggal mengetik rm spasi nama file. Nah, kita ketikkan ls lagi untuk mengecek. Berikutnya kita akan mencoba mengubah informasi pincer pada komputer kita dengan mengetikkan chfn. Kita disuruh memasukkan password. Nah, misalnya room number kita ganti menjadi 02. Di sini kita tetap saja. Enter. Dan untuk mengeceknya kita bisa mengetik lagi chfn, enter, masukkan password. Nah, di sini kita sudah berubah ya finger komputer kita. Dan berikutnya adalah ada kode berikutnya yaitu man untuk melihat perintahnya secara manual.
tampilannya seperti ini. Mungkin kita perbesar saja ya, seperti ini, dan kita bisa memencet key untuk keluar. Berikutnya ada beberapa perintah untuk memanipulasi berkas ataupun file dan direktori. Yang pertama adalah ls strip 1 untuk melihat semua file secara lengkap. Dan yang kedua ada ls spasi strip F untuk menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Dan di berikutnya ada ls strip / usr untuk menampilkan isi suatu direktori. Berikutnya ada ls spasi slash untuk menampilkan isi direktori root. Dan juga ada ls spasi r spasi usr. Berikutnya juga ada ls spasi 1 etc untuk menampilkan semua file dan isi direktori. Nampaknya error, kita ulangi lagi. Ya, jadinya seperti ini. Dan perintah selanjutnya juga ada ls spasi r spasi usr. Maka tampilannya seperti ini. Banyak sekali ya. Dan di berikutnya kita akan mencoba membuat folder dan menaruh beberapa file ke dalam folder tersebut. Dan langkah pertamanya kita akan membuat foldernya terlebih dahulu dengan mengetikkan mkd spasi folder, nama folder yang akan kita buat, contoh. Dan setelah itu kita akan membuat file yang akan kita buat ya. Tapi tidak lupa juga kita matikan ls untuk mengecek apakah folder yang kita buat berhasil atau tidak. Ya, nampaknya berhasil. Lalu kita membuat file yang akan kita buat ya, dengan mengetikkan touch spasi, nampaknya saya kepencet enter. Kita ulangi dengan mengetikkan touch spasi nama file yang akan kita buat, misal tes dan tes 3. Enter. Setelah itu kita akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat dengan mengetikkan cd spasi 3. Dan di langkah berikutnya kita mengetikkan mv atau mv ya, untuk memindahkan file-file yang telah kita buat tadi. Dan tes 3. Dan tidak lupa juga nama folder yang kita buat tadi. Setelah itu enter. Nampaknya error. Baik, di sini nampaknya kita salah menginputkan datanya. Kita ulangi dengan ini. Salah lagi.
Ya, di sini kita memindahkan filenya dahulu ke folder praktika ya, dengan mengetikkan terus nama file, terus yang terakhir ini kita mengetikkan nama folder yang telah atau yang ingin kita tuju ya. Enter. Selanjutnya kita akan mengetes apakah masih ada filenya atau sudah berhasil. Kita pindah dan nampaknya berhasil. Kita cek ke dalam foldernya cd spasi apakah berhasil. Ya, berhasil kita memindahkan filenya ke dalam folder ini. Selanjutnya kita akan menampilkan isi filenya satu persatu dengan mengetikkan nano spasi nama filenya. Contoh file ini kita isi dengan nama kita ya, misalnya, dan name kita. Contoh ya ini. Dan untuk keluar dari file ini kita tinggal mencet Ctrl X, kemudian Y, terus Enter. Ya, dan untuk mengecek apakah file itu berhasil kita edit tadi ya, berhasil atau tidaknya, kita tinggal mencet more spasi tes 1. Nampaknya berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan file tersebut ke home directory dengan mengetik mkdir spasi home, enter. Terus kita kembali ke home directory dahulu ya. Terus di sini mengetikkan kode lagi mkdir spasi home to. Kita masuk lagi ke dalam folder yang tadi. Dan selanjutnya kita pencet mkdir spasi home to, enter. Dan kita pencet ls untuk mengeceknya kembali. Ya, di sini masih ada file-file yang tadi ya. Dan selanjutnya kita tinggal memindahkannya dengan mengetik, misalnya kita hanya akan memindahkan file 1 ya. Terus nama file si untuk enter. Kita cek lagi. Di sini sudah tidak ada ya file T1-nya. Terus kita cd, kita zls. Setelah berhasil memindahkannya, sekarang kita coba mengecek apakah pemindahannya berhasil dengan mengetik terus ls. Ya, nampaknya berhasil. Dan cara untuk menghapus file tersebut, kita tinggal mengetik rm spasi nama filenya. Kita cek dengan ls. Ya, sudah berhasil nampaknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.